Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Umul Azizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas Jaringan Komputer C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah Jarkom untuk soal nomor 2. Perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN dan untuk menghubungkan antar gedung mereka menggunakan routing RIP, tetapi masih berbasis statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu C sama dengan 5 dan D sama dengan 30. Dengan jarak yang berbeda-beda juga, dua klien perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung dan sisanya berjarak 218 meter. 20 klien perusahaan D berjarak 10 meter ke gedung dan sisanya berjarak 15 meter. Yang menguntungkan perusahaan D karena jarak yang dekat antar klien di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerimanya, karena itu strategi perusahaan C dan D. Nah, dari soal ini, di sini saya sudah menyiapkan ada 2 router, kemudian ada 8 PC, dan juga ada 4 switch. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghubungkan dulu antar ini dari PC ke switch, kemudian switch dengan router, dan router dengan router. Dengan menggunakan tanda hubung yang sudah ada di sini, ini tanda petir, yang bisa menghubungkan secara otomatis. Nah, setelah itu kita bisa menentukan IP dari masing-masing PC-nya. Untuk yang pertama di sini, untuk switch yang ini, kita pakai network 192.168.20.0, kemudian gateway-nya itu 192.168.20.1. Nah, untuk yang di sini, network-nya 192.168.22.0, kemudian gateway-nya 192.168.22.1. Nah, yang di sini juga diatur pakai 24.0, terus yang di sini pakai 26.0. Untuk routernya di sini pakai 192.168.12.0. Terus yang router di sini 192.168.12.2, dan yang sebelah sini 192.168.12.4. Nah, karena ini pakai statik, jadi kita harus mengatur satu persatu dari PC-nya. Setelah menentukan IP-nya, kita atur yang pertama di PC-nya. Ini ada PC 4, kita klik. Nah, terus kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini kita pilih yang static, kemudian kita masukkan IP address-nya dari PC itu. PC 4 ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.3. Kemudian subnet mask-nya ini otomatis 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan default gateway. Default gateway ini yang ini tadi 192.168.20.1. Nah, ini kalau sudah kita bisa close. Kemudian kita atur juga di PC 0. Desktop, kemudian API configuration, pilih yang static, sama seperti tadi, cara mengaturnya, kita masukkan IP address-nya 192.168.20.2, kemudian subnet mask-nya secara otomatis, dan kemudian kita masukkan default gateway 192.168.20.1. Kemudian PC 1. Kita masukkan juga IP address-nya 192.168.22.2, karena ini tadi network-nya kan pakai 22.0. Kemudian default gateway-nya pakai 192.168.22.1. Terus bisa di-close. Selanjutnya PC 5. Kita masukkan IP address-nya 192.168.22.3, kemudian subnet mask-nya secara otomatis 255.255.255.0, dan default gateway-nya 192.168.22.1.
Lanjut ke PC 6. Nah, di PC 6 ini kan networknya tuh 192.168.24.0. Jadi di sini IP address-nya 192.168.24.3. Kita masukkan di sini. Kemudian subnet mask-nya otomatis default gateway-nya 192.168.24.1. Close. Kemudian PC 2 lanjut di sini. Kita masukkan IP address-nya juga 192.168.24.2. Kemudian subnet mask otomatis dan default gateway-nya pakai 24.1. Lanjutnya PC 3. Di sini kita masukkan 192.168.26.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.26.1. Yang terakhir adalah PC 7. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.26.3, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.26.1. Lalu bisa di-close. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menyeting di setiap PC-nya, kita bisa menyeting di routernya. Di sini kita klik router 0, di sini kita klik, terus kita setting di config. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, kabel yang ini nih FA0/0, kemudian yang sebelah sini, ini FA1/0. Jadi untuk fast Ethernet 0/0, di sini kita masukkan ini ya, 0/0 sebelah sini, kita masukkan IP address yaitu 192.168.20.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa kita centang port status di sini on. Terus untuk fast Ethernet 1/0 di sini pakai IP address 192.168.22.1. Nah, di sini kan pakai 22.22. Terus subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus juga dicentang bagian port status on. Nah, terus kita bisa close. Terus selanjutnya kita atur juga sama seperti tadi di router satunya di sini. Config fast Ethernet 0/0. Nah, di sini untuk fast Ethernet 0/0 sebelah sini pakai 24.1. Kita masukkan di sini 192.168.24.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 dan port statusnya jangan lupa dicentang on. Terus untuk fast Ethernet 1/0 sebelah sini ini pakai 192.168.26.1 dan subnet mask-nya sama otomatis 255.255.255.0. Terus dicentang port status on. Terus bisa di-close. Nah, setelah mengatur di routernya, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengatur ini menghubungkan antara router yang sebelah sini dengan yang sebelah sini. Nah, kita bisa lihat di kabelnya di sini kan ini merupakan serial 2/0. Jadi pas kita mau menyeting, kita klik ke routernya. Nah, kita pilih yang serial 2/0 di sini. Terus kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address ini router yang sudah kita tentukan tadi 192.168.12.2 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian port status di sini dicentang on. Terus kita bisa close.
Nah, untuk router yang sebelah sini juga serial 2/0. Di sini kita atur IP address-nya 192.168.12.4, kemudian masukkan subnet mask, sini 255.255.255.0, dan dicentang port status on. Terus bisa di close. Nah, setelah mengatur IP address tadi di serial 2/0, langkah selanjutnya adalah kita melakukan routing. Karena di soal tadi diminta RIP, jadi kita pakai RIP di sini. Routing RIP. Nah, di sini ada kotak untuk memasukkan network-nya, dan network yang dimasukkan adalah network yang sudah kita tentukan tadi, dan yang sudah dipakai ini. Jadi ada 5 network di sini yang dimasukkan. Yang pertama adalah 192.168.12.0, yaitu yang ada di router ini. Kemudian 192.168.20.0 adalah ini network yang ada di sini, di sebelah sini. Terus 192.168.22.0 ini yang di sebelah sini. Kemudian network 192.168.24.0 ini yang yang sebelah sini kan 24.0. Terus yang terakhir adalah network yang sebelah sini nih pakai 26.0. Untuk menambahkan networknya itu kita bisa memasukkannya di sini. Kemudian setiap kita masukkan itu bisa di-add dan ditambahkan lagi sesuai network yang tersedia. Terus kita bisa close. Nah, untuk RIP ini juga disetting di sebelah sini. Di router satunya kita masukkan sama seperti tadi, ada network 12.0, kemudian 20.0, 22.0, 24.0, dan yang terakhir 192.168.26.0. Terus bisa di close. Nah, setelah kita menyeting RIP, maka kita bisa cek di sini untuk misalkan dari PC 0 ke PC 6. Nah, di sini sudah sukses. Jadi, dari router 1 ke router 2 ini bisa terhubung PC-nya. Coba lagi dari PC 4 ke PC 7. Sukses. Berarti sudah berhasil terhubung. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan 2 basis yang setara yaitu WAN dan LAN dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter, dan sisanya berjarak 400 meter. Nah, dari soal tersebut, di sini saya menyiapkan 1 router, kemudian ada 2 switch dan 4 PC. Untuk yang sebelah sini networknya 192.168.28.0, kemudian yang sebelah sini 192.168.30.0. Nah, karena di sini pakai DHCP, jadi langkah awal kita setting di routernya. Maaf, sebelum itu kita buat dulu jaringannya. Jadi kalau masih membuat dari awal, kita harus menghubungkan PC ke switch, kemudian switch ke router. Itu bisa pakai kabel yang otomatis nih, pakai yang tanda petir. Jadi nanti bisa otomatis. Terus untuk langkah pertama, kalau kita mau pakai DHCP, kita bisa setting di routernya. Di sini langsung kita klik router, kemudian config. Nah, di config ini kita masukkan untuk, di sini kan kita bisa lihat untuk kabel yang sebelah sini nih, FA 0/0. Jadi kita masukkan di fast Ethernet 0/0, karena di sini, sebentar,
Di sini kan pakai network 192.168.28.0, kemudian defaultnya .28.1. Nah, di sini IP address-nya yang kita masukkan adalah yang sebelah sini, yaitu yang FA0/0. Jadi pakai IP address 192.168.28.1. Kemudian untuk subnet mask-nya kita masukkan 255.255.255.0. Terus jangan lupa dicentang port status on. Nah, setelah kita mengatur yang sebelah FA 0/0, selanjutnya kita atur yang FA 1/0. Di sini di fast Ethernet 1/0. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.30.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0 dan dicentang port statusnya on. Setelah menyeting ini, fast Ethernet kita bisa close. Kemudian untuk menyeting DHCP, kita bisa klik routernya lagi dan masuk di CLI. Nah, karena ini sudah saya setting jaringannya, jadi saya akan menjelaskan tahapannya saat menyeting untuk menghubungkan dari sebelah sini, kita bisa terhubung ke PC yang sebelah sini gitu. Di sini langkahnya yaitu kita exit dulu. Biasanya muncul tampilan terus harus di-enter dan kemudian kita pakai exit di sini, terus kita pakai IP DHCP pool, terus di sini ada FA0/0. Sebenarnya namanya bebas, bisa dikasih nama apa aja, tapi karena di sini untuk mempermudah, kan di sini ini bagian sebelah sini keterangannya itu FA0/0. Jadi di sini saya masukkan FA0/0, kemudian di-enter dan kita masukkan networknya. Di sini kan untuk sebelah sini networknya ini 192.168.28.0. Nah, kita masukkan di sini networknya 192.168.24.0 dan 255.255.255.0. Terus kita enter dan selanjutnya kita masukkan default router yaitu 192.168.28.1. Terus di enter lagi, kita ketikkan DNS terus tanda strip server 8.8.8.8. Terus kita enter lagi exit. Nah, ini kita sudah berhasil mengatur yang sebelah sini. Selanjutnya kita atur yang sebelah sini. Setelah di exit, kita masukkan lagi IP DHCP pool FA 1/0. Nah, di sini saya pakai FA 1/0 untuk yang sebelah sini. Terus kita masukkan networknya, yaitu pakai network 192.168.30.0, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, terus bisa di-enter, kemudian kita masukkan default router, yaitu 192.168.30.1, dan di-enter lagi, kita masukkan DNS server 8.8.8.8, dan di-enter lagi, terus bisa di-exit. Nah, setelah di-exit, kita bisa close aja. Terus kita bisa cek di PC-nya. Di sini kita ganti yang awalnya tadi biasanya awalnya itu statik. Kalau masih awal itu kita bisa pilih yang DHCP. Terus nanti bisa otomatis IP address-nya itu sudah tersetting gitu. Kalau pakai DHCP itu langsung keluar ini IP address-nya. Semua PC kita lakukan sama, diubah ke DHCP. Ini sudah DHCP. Terus PC 10 IP configuration kita pilih DHCP. Ini IP address-nya sudah otomatis 192.168.30.2. Jadi untuk
pengaturan dengan DHCP ini mempermudah karena nantinya setiap PC-nya itu sudah langsung otomatis, kita tidak perlu menyeting satu persatu. Nah, di sini juga di setting DHCP. Setelah itu kita bisa cek, coba kirim pesan dari PC 8 ke PC 10. Nah, di sini sudah successful. Kita coba lagi, misalkan dari PC 9 ke PC 11. Nah, sudah successful. Jadi, ini sudah berhasil terhubung dengan menggunakan DHCP. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.